aja gue masuk ke dalam area dari Gias 2022. Nah, gue masuknya tadi lewat hall 1 nih Sobat Kabaroto. Dan yang menariknya saat gue pertama kali masuk ke hall 1, gue sudah disambut oleh salah satu kendaraan menarik atau motor roda 2 yang menarik dari Honda. Di samping gue udah ada Honda ST125 atau biasa kita sebut Honda Dax. Ya Sobat Kabaroto, balik lagi bersama gua Dion di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas putar berita otomotif. Senang banget kali ini gua akan ngebahas salah satu motor yang menarik di area hall 1 dari pameran Gias 2022. Yes, tepat banget di samping gua sudah ada Honda ST125 atau Honda Dax. Tapi yang menariknya adalah ini lansiran tahun 2022 yang sudah full injection PGM FI. Cuma sebelum ngebahas mengenai spesifikasi lengkapnya, gue akan membahas mengenai sejarah singkat dari Honda ST125 atau Honda Dax. Yang pertama, gue akan ngebahas Honda Dax ini lahir pertama kali di tahun 1969. Itu generasi pertamanya, lalu dia ada sedikit perubahan di tahun 1972. Terus berubah lagi, hanya setahun dia berubah lagi di tahun 1973. Setelah itu dia hiatus lumayan lama. Di tahun 1995 Honda Dax melahirkan generasi keempatnya. Dan yang generasi kelimanya ini hiatus cukup lama, dari tahun 1995 jangka panjangnya lumayan jauh. Itu sampai 2022 baru keluar lagi. Ini dia Honda ST125 atau Honda Dax lansiran tahun 2022. Apa aja yang bikin menarik? Langsung aja kita simak. Sobat Kabaroto, banyak yang bertanya-tanya nih, kalau misalkan motor kecil kayak gini kira-kira tenaganya oke atau enggak. Jadi gue akan jelasin dulu ke Sobat Kabaroto semuanya bahwasannya Honda Dax ini atau Honda ST125 itu punya kapasitas mesin 124 cc atau bisa dibulatin jadi 125 cc. Untuk daya kudanya sendiri dia punya tenaga mencapai 8,8 daya kuda nih Sobat Kabaroto. Nah, untuk motor dalam kota ya atau untuk motor hobi aja ini sudah sangat cukup banget nih Sobat Kabaroto. Dan spesifikasi mesinnya adalah dia ini motor 4 tak, 2 katup, SOHC. Terus habis itu dia juga berpendingin udara nih Sobat Kabaroto. Dan juga kapasitasnya seperti yang gue sudah sebut adalah 124 cc. Sudah ngebahas mesin, kita akan ngebahas masalah eksteriornya. Karena buat Sobat Kabaroto yang datang ke Gias lewat hall 1 pasti matanya udah terkunci duluan kalau tengok sebelah kiri langsung di bootnya Honda ini ada si Honda Dax. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai tampilan depannya nih Sobat Kabaroto. Tadi gue udah bilang sejarah pertamanya adalah di tahun 1973. Kalau Sobat Kabaroto perhatikan, Sobat Kabaroto sendiri bisa googling Honda Dax atau Honda ST125 di tahun 1973 itu stangnya sangat F-bar banget, semi chopper Sobat Kabaroto. Nah, ntar bisa dikasih lihat nih video di sini nih atau insert gambarnya di sini. Cuma sekarang di-adjust mungkin untuk ukuran orang Asia ya. Dibuat stangnya F-hanger cuma versi mininya nih Sobat Kabaroto. Dan tadi waktu gue naikin nih, sekarang gue akan coba naikin dengan postur tubuh gue yang 180 sedikit. Ini gue merasakan kaki cukup napak dan handlingnya cukup nyaman ya Sobat Kabaroto karena dia sedikit F-hanger tapi agak menyamping. Dan juga untuk visibilitasnya nih Sobat Kabaroto, spion model bulat kayak gini termasuk klasik dan juga cukup nyaman nih Sobat Kabaroto untuk melihat ke area belakang. Selain itu, kita bakal ngebahas mengenai area headlampnya. Headlampnya sendiri karena ini sudah full LED nih Sobat Kabaroto karena motor ini sudah lansiran tahun 2022. Oh ya, sekedar informasi bahwasannya Honda Dax atau Honda ST125 lansiran tahun 2022 ini sudah PGM FI. Jadi sudah mendapatkan atau ditanamkan teknologi terbaru dari Honda nih Sobat Kabaroto. Yes. Kita sekarang akan bahas mengenai headlampnya. Headlampnya sendiri dia sudah menggunakan full LED plus DRL nih Sobat Kabaroto yang bisa mempermanis area tampilan dari Honda Dax atau Honda ST125 yang sangat klasik. Selain itu, di bawah headlamp di sini emang ada penyematan klakson ya Sobat Kabaroto. Dan Sobat Kabaroto nggak perlu heran nih kenapa kok dirasa penyematannya klaksonnya di sini kurang rapi. Ini bukan masalah kurang rapinya Sobat Kabaroto, karena motor Honda Dax ini sendiri terkenal klasik dan juga memang rangkanya udah full
seperti kayak gini, jadi tidak ada ruang-ruang lagi yang sekiranya bisa digunakan untuk menyimpan dari klaksonnya sendiri. Selain itu, kita bisa lihat nih suspensinya. Untuk lansiran tahun 2022, Honda Dax atau Honda ST125 dia itu sudah menggunakan suspensi inverter terbalik nih Sobat Kabaroto, atau biasa orang-orang bilang adalah ABS. Selain itu, kita bisa juga lihat lagi, kalau udah ngomongin suspensi, kita main ke bawah lagi coba nih. Kalau main ke area ban, untuk pelek sendiri, dia udah multi palang nih Sobat Kabaroto. Finishingnya Black Dove kayak gini, dia menggunakan ring 12 dan juga ban dengan ukuran 120/70. Terlihat emang donat banget Sobat Kabaroto, mengingatkan sedikit sama Honda Scoopy, tapi kalau Honda Scoopy sendiri emang bentuknya mirip kayak gini ya, bannya ngedonat kayak gini. Scoopy yang sekarang ya Sobat Kabaroto. Dan untuk pengereman sendiri, di depan dia dikawal sama kaliper Nissin. Selain itu dia menggunakan cakram tunggal di area depannya Sobat Kabaroto. Dan kalau Sobat Kabaroto perhatikan nanti bisa di-insert videonya. Yang menariknya spakbornya ini memiliki seperti kepet atau mud flap di area belakang tapi berbahan keras nih. Jadi ketika ban ini berputar di jalanan yang lumayan basah atau genangan, otomatis area mesin akan terlindungi dari cipratan-cipratan saat roda ini berputar Sobat Kabaroto. Setelah ngebahas area depannya, sekarang gue akan ngasih tahu beberapa poin-poin yang menarik dari Honda Dax atau Honda ST125 yang sekiranya retro looknya masih kelihatan banget. Selain dari area headlampnya, sekarang gue akan kasih tahu. Nih, kalau misalnya Sobat Kabaroto lihat nanti di insert ya videonya, ini tampilan layar cluster instrumennya atau speedometernya sendiri memang sudah digital nih Sobat Kabaroto. Full digital, mulai dari total tripnya, terus habis itu speedometernya sendiri, dan juga dia untuk fuel meternya menggunakan model bar, cuma dia sudah digital. Tapi yang bikin menariknya adalah dia sudah selain digital, dia bentuknya membulat, dan membulat ini sendiri sangat bagian dari karakter klasika Sobat Kabaroto, dengan finishing chrome di pinggir-pinggirnya dan juga dengan ada dua tombol yang bisa untuk pengaturan dari layar cluster instrumen. Selain masalah tampilan depannya, nggak luput juga gue akan ngebahas area sampingnya Sobat Kabaroto. Kalau Sobat Kabaroto perhatikan nih, gue agak sedikit turun dulu aja biar lebih enak ngejelasinnya. Emang Honda Dax ini atau Honda ST125 itu terlihat sangat unik dengan rangka yang tidak umum nih Sobat Kabaroto. Sudah bentuknya kecil dan juga unik, juga rangkanya yang tidak biasa. Kalau kita bisa lihat, rangkanya ini tidak melindungi frame dari depan seperti motor-motor pada umumnya. Rangka mesinnya tidak dilindungi secara full, tapi justru di sini nilai klasik Sobat Kabaroto. Dan gua akan kasih tahu nilai klasik lainnya adalah Sobat Kabaroto bisa lihat saluran pembuangannya ataupun juga yang namanya dia punya knalpot, dia pakai seperti gaya-gaya scrambler nih Sobat Kabaroto. Jadi dari bawah langsung pembuangannya nekuk ke area atas. Dan itu sangat menarik banget. So, mungkin beberapa kalian yang sekiranya pengen jadi boncengers dari Honda Dax atau Honda ST125 ini bakal kepikiran, akankah betis gua bakal melepuh nih untuk jadi pembonceng di Honda ST125 atau Honda Dax ini? Oh tidak, karena apa? Di sini sudah diselimuti oleh rangka yang terbuat dari plastik, lalu di finishing lagi oleh besi chrome Sobat Kabaroto. Selain estetika dan juga fungsionalnya di sini dapat banget. Dan kita akan ngebahas sekarang masalah kenyamanan. Joknya sendiri kalau misalkan kita bisa lihat dulu, dia ini bahan kulit memanjang, model sambung yang pastinya nyaman banget. Karena apa? Saat gua naikin, nah ini nyaman banget Sobat Kabaroto. Plus kalau misalkan gue jadi penumpang nih, anggaplah gue jadi penumpang kayak gini. Nah, ini posisinya masih nyaman dan juga tidak ada kendala sama sekali, terutama untuk postur tubuh gue yang 180 up. Ini gue rasa motor masih sangat nyaman untuk dikendarai maupun sebagai pembonceng. Beres dari situ kita bahas lagi. Di sini banyak banget finishing chrome-nya nih Sobat Kabaroto, dimana kalau Sobat Kabaroto lihat mulai dari tampilan ring headlampnya, speedometernya, stangnya, sampai area paling belakang kita bisa lihat area behelnya ini semuanya hampir diselimuti oleh finishing chrome Sobat Kabaroto. Plus di area kelistrikan samping sini, finishing chrome-nya terlihat manis banget ditambah dengan emblem ST125.
Ngomong-ngomong soal emblem, ada satu hal yang menarik yang mungkin tidak banyak orang perhatikan mengenai Honda ST125 yang ternyata nyelip tapi juga keren banget. Di sini ada logo ST125 tapi logonya anjing yang kelihatannya kayak lagi ngebut gini. Nah, itu merupakan kayak gimmick dari Honda Dax sendiri, Sobat Kabaroto, yang pastinya ini menarik banget dan pastinya motor ini cocok banget jadi collectible item buat Sobat Kabaroto semuanya. Motor emang boleh kecil, tapi jangan sama sekali remehkan sistem pengeremannya. Walaupun si kecil ini terlihat mungil dan juga tenaganya cukup standar dan tidak terlalu memperhatikan kecepatan, tapi sistem pengeremannya sudah sangat modern dan juga sangat proper banget nih Sobat Kabaroto. Pengeremannya sendiri dia sudah menggunakan anti-lock braking system atau ABS depan dan belakang. Jadinya Sobat Kabaroto nggak perlu ragu lagi saat berkendara menggunakan Honda ST125 ataupun biasa kita sebut sebagai Honda Dax. Jadi keinget sama salah satu film, yaitu film yang ada di Jepang, di mana ada satu adegan dari film Crowd Zero. Nah, dia menggunakan Honda Monkey, tapi ini saudaranya nih, yaitu Honda Dax. Kalau di Indonesia sendiri, Honda Dax ini populasinya emang belum banyak banget nih Sobat Kabaroto, dan biasanya ini adalah kendaraan-kendaraan yang biasanya bakal mejeng di acara-acara gede ataupun acara-acara klasikan dari Honda maupun motor-motor lainnya. Nah, banyak juga nih kalau di Indonesia biasanya dia rangkanya Honda Dax tapi mesinnya dimodifikasi pakai Honda Supra atau mesin-mesin sejenis, dan kita bisa bilangnya adalah mesin tidur nih Sobat Kabaroto. Kalau kalian sendiri punya pengalaman nggak nih? Atau punya kenangan sama Honda Dax atau Honda ST125? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di YouTube channel Kabaroto, dan juga mampir-mampir di website resminya di www.kabaroto.com. Pastiin terus kalian mampir-mampir di YouTube channel kita dan juga website resmi kita, plus sosial media kita ada di bawah sini. Gue Dian pamit undur diri, sampai ketemu di review-review kendaraan selanjutnya. Bye.